Pak. Selamat siang. Selamat datang. Saya hari ini bersama dengan Pak Usman, penasehat dari komunitas KNI Cilacap, Pak ya. Mudah-mudahan Pak Usman kali ini bisa bercerita banyak tentang kolibri, khususnya tentang rawatan, tentang settingan lomba dan asiknya di komunitas kolibri. Insya Allah. Kemarin saya bertemu dengan Bapak di anniversary komando ya Pak ya. Burungnya tampil luar biasa, dan kalau boleh tahu Pak Usman sendiri udah berapa lama pelihara burung kolibri Pak? Kalau saya mulai tahun 2016 itu masih taraf belajar hampir 1 tahun. Selama itu memang saya sering mengikuti labber maupun lapres, walaupun saat itu peserta belum seperti sekarang. Yaitu paling maksimal 10, kadang-kadang malah pernah 4, itu pun yang 3 punya saya sendiri. Tapi tetap saya namanya belajar, tidak pernah mengenal itu istilahnya apa ya, putus asa. Oke. Terbukti sekarang dari hasil belajar yang tanpa putus asa, hasil burung sekarang tampil luar biasa semua Pak. Terus itu sebenarnya Bapak beli udah jadi atau dari trotolan atau gimana Pak? Kalau yang lain rata-rata dari trotolan. Dari trotol? Dari trotol. Kalau saya hitung-hitung, maaf, itu mungkin kalau kumpul semua itu sekitar 50 ekor maksud saya. Iya. Nah, karena pada waktu itu memang konin gimana ya, setelannya masih engkel. Dulu masih engkel. Dulu awalnya konin nggak di koloni kayak sekarang? Enggak, dulu masih engkel loh, belajarnya masih engkel. Terus saat itu juga persaingannya ketat. Nah, saya dulu pengen punya cita-cita gimana caranya konin itu bisa bagus. Makanya setiap ada laporan pasti saya rajin ikut. Terus gimana caranya perawatan konin yang sebenarnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah agak paham. Iya. Terus sebenarnya perawatan konin itu gimana Pak? Tadi kan ada yang beli dari trotolan, terus otomatis kan belum terbiasa makan proto dan racikan sendiri. Itu bagaimana Pak katanya Pak? Kalau saya kuncinya dulu cari konin trotol maupun damer istilahnya, itu kuncinya yang mau makan proto dulu. Oh, yang mau makan proto dulu? Iya. Saya jamin itu pasti sehat. Tapi kalau yang nggak makan proto memang kita harus sabar dan telaten. Walaupun akhirnya nanti juga mau proto juga. Oh iya. Terus untuk melatih, misalkan ada burung, kan ada teman-teman yang tanya juga, untuk melatih burung konin yang nggak mau makan proto, kok bisa jadi makan proto, itu tipsnya bagaimana menurut Pak Usman? Tips saya biar burung itu mau proto, biasanya itu susu saya kurangi. Oh, susu dikurangi? Iya, otomatis kalau susunya habis, mau tidak mau yang di situ pasti dimakan. Oh. Pasti dimakan. Berarti bukan dicemplungin ke susu? Tidak. Terus kebetulan saat itu juga konin saya masih banyak, terus sak koloni, otomatis kan yang tidak mau makan kroto akhirnya kepancing. Oh, kepancing. Itu pun syaratnya kroto juga saya harus bersih. Oh, seger juga? Iya. Setiap hari nanti saya harus milih kroto. Iya. Terus untuk pakan Pak, untuk pakan sendiri Bapak meracik apa beli di toko-toko itu Pak? Alhamdulillah sampai sekarang meracik sendiri. Meracik sendiri? Iya, pakai susu kental manis. Susu kental manis? Iya, kental manis. Itu dia pakai susu kental manis, posisi burung udah gacor apa udah jadi atau gimana? Baik yang belum gacor maupun udah gacor. Susu kental manis? Semua sama dari sejumlah burung saat itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih pakai susu kental manis. Terus untuk settingan lomba dan untuk membuat burung bisa nagen khususnya Pak. Kalau kolibri kan termasuk burung yang aktif ya Pak ya. Iya. Itu bisa nagen dan tampil luar biasa di gantang itu
yang utama itu apa nih? Pakan atau tangkringan atau perawatan harian? Kalau saya memperhatikan punya saya, itu masalah nagen dan tidak, itu tergantung tangkringannya nyaman apa tidak itu. Makanya saya setiap mau event 2 minggu sebelumnya, yang saya setting itu tangkringan dulu. Tangkringan dulu. Iya, tangkringan itu nyaman tidak. Kalau pakan udah otomatis itu harian. Nah nanti kalau di lapangan itu biasanya memang susu saya nggak pakai. Susunya saya buang, saya pakai air gula. Air gula saja. Iya, kroto masih tetap. Oh berarti kalau di lapangan memang nggak menggunakan susu? Enggak. Itu bukan settingan H-1 atau H-2, memang hanya di lapangan saja? Iya. Terus untuk air gula sendiri Pak, itu air gula cuma diaduk di air putih, apa ada campurannya? Enggak, saya pakai air putih, tapi air matang. Air matang? Iya. Paling cuma 2 sendok kecil yang pakai botol C1000 itu. Iya. Cukup itu. Itu buat harian? Buat harian. Saya harian. Terus berarti air minumnya pakai air gula, terus dan susu. Susu istilahnya untuk saya itu pendamping. Oh, pendamping saja. Pendamping. Masalahnya di situ udah ada kroto. Oh, kayak gitu. Berarti kroto setiap hari ya Pak ya? Setiap hari tapi cuma pagi. Oke. Pagi. Terus untuk bendol sendiri Pak, ini kan terlihat anteng, malah menurut saya juga agak konslet juga Pak, asik buat gayanya. Terus tangkringannya itu pakai tangkringan apa sih Pak? Itu saya pakai asam bali. Asam bali? Iya, cuma kadang-kadang jarak. Memang jarak kadang-kadang kalau bendol lagi kurang fit. Ini berarti tangkringannya nggak nyaman. Kadang-kadang saya masukkan. Oh, deketin lagi? Iya. Oh, Nanti kalau misal 1 minggu atau 2 minggu nggak nyaman lagi, saya lebar. Nah, setiap mau mengikuti event, saya pantau selama 1 minggu itu nyamannya yang pendek atau yang panjang. Tapi emang tetap pakai tangkringan 3 Pak ya? Saya 3, tapi kalau 2 memang saya kadang-kadang kurang yakin. Kadang-kadang bendol memang gayanya seperti itu sih ya. Kadang-kadang mau turun. Makanya saya bantu tangkringan di bawah tadi saya naikkan. Sebetulnya walaupun ada tangkringan yang di tengah, tetap bendol kerjanya di atas. Iya. Cuma biar nyaman aja sewaktu-waktu lagi istilahnya apa ya, lawan atau mungkin ada kadang-kadang ada apa ya, burung lewat gereja, kan kadang-kadang kaget. Nah, kagetnya itu biar loncatnya nggak terlalu itu. Walaupun kadang-kadang ya sempat naik. Oke. Kemarin kamu masuk berapa sih Pak? 3 kali? Hat trick? 113 ya Pak? Pokoknya 8 session atau 9 session ya. Pertama nggak ikut, terus keempat nggak ikut. Gantian dengan kolang kaling. Saya istirahatkan. Biasanya setiap event memang main full. Berarti pernah main berapa session? Pernah 8 session full. Itu masuk semua Pak? Ya masuk tapi 10 besar. Oh, tapi yang jelas kalau nominasi kecil pasti ada. Masuk. Pasti ada. Luar biasa. Ini di belakang banyak sekali trofi. Ini dari siapa aja nih trofinya? Ini kebetulan sekian banyak, hampir 80% punyanya Bendol. Wah, luar biasa nih 80% hasil dari si Bendol. Bendol. Jadi Bendol adalah maskot dari KNI Cilacap. Luar biasa. Saya lihat juga komunitas Ponin semakin ramai kayaknya Pak. Insya Allah. Jadi sebenarnya untuk yang pemula mungkin Pak, ini kan semakin hari komunitas Ponin peminat semakin banyak, otomatis pemula juga banyak. Untuk yang pemula sebenarnya rawatan ataupun melihara Ponin supaya bisa dibawa ke lomba, hal yang paling utama apa sih Pak? Pemula. Iya, untuk pemula Itu seharusnya rajin ikut lakber, karena itu juga mempengaruhi jam terbang. Iya, lakber, terus sekali-kali ikut lakpres kalau ada lakpres. Terus mungkin kalau ada acara kaitannya dengan cup, bupati cup, atau mungkin apa gitu ya, event-event yang agak istilahnya di atas lakpres, seharusnya mencoba di situ. Membentuk mental juga ya? Iya, betul. Kalau seperti saya sih sudah nggak mungkin ya. Terus terang saya menyadari sendiri, saya juga tujuannya memberi kesempatan sama yang junior. Iya. Makanya saya kalau jalan-jalan jauh itu junior saya bawa.
walaupun nanti tidak menang. Makanya ada istilah yang penting madang tenang bae. Saya gitu. Yang jelas saya menghargai sama junior-juniornya. Silakan rajin-rajinlah ikut lakpres atau event yang setingkat lakpres. Kalau saya ya menyadari mungkin rata-rata melihat saya itu senior. Memang senior orangnya, tapi kalau masa permainan sebetulnya saya masih junior. Ya ilmunya udah banyak Pak, jangan gitu Pak. Tapi untuk di rumah untuk rawat harian itu harus ditaruh di bawah, terus di keropong atau di atas itu gimana Pak? Sekarang tidak harus seperti itu. Kalau dulu ya, iya, kalau rajin pada waktu itu katakanlah burung 15 atau 10 ya salah. Jejer. Iya, dulu kan masih semangat banget. Tapi dengan pengalaman demi pengalaman ternyata nggak harus kayak gitu. Kembalinya ke karakter burung itu. Kita harus paham tuh. Seharusnya paham, apalagi burungnya kita sendiri ya. Seharusnya paham. Ini settingannya ini, yang ini. Terus untuk mandi Pak, nggak pakai semprot-semprotannya gitu? Kalau bisa jangan pakai semprot. Yang penting konin itu kuncinya kalau airnya bersih pun pasti mandi. Pasti mandi. Kalau bisa jangan disemprot. Ibaratnya terserah burungnya mau mandi ya mandi. Yang penting airnya bersih. Iya. Terus untuk jemur, terus pengembunan ada nggak Pak pengembunan? Kalau pengembunan nah ini saya kadang-kadang kalau ditanya sama teman-teman kalau nggak lihat di postingan itu ya memang ada istilah pengembunan pagi jam 5 atau jam 6. Kalau saya itu istilahnya skoper ya. Iya, kalau bangun pagi baru sambung, kalau bangun siang ya enggak. Tidak mesti pengembunan kalau saya. Terus terang jujur, konin saya yang di rumah ini tidak ada istilah perawatan khusus pengembunan ini enggak. Saya kembalinya dengan keyakinan saya. Pengen dikeluarin, iya, pengen dijemur kayak gitu. Karena karakternya si burung itu. Iya. Nanti kunci utama karakter. Iya. Terus kalau pengen membentuk peta ya harus dibawa ke lomba ya Pak ya. Iya. Untuk setting tandingan harus bikin nyaman dulu. Iya. Untuk pakan biasa. Terus yang penting kuncinya laten, sabar, dan tidak lupa kandang harus bersih. Harus bersih. Iya. Kalau bisa setiap hari harus dibersihkan. Iya. Menjaga kesehatan si burung. Matur suwun ini Pak, udah menyempatkan waktu bercerita banyak tentang kolibri. Mudah-mudahan komunitas kolibri, komunitas KNI Cilacap makin maju, makin solid depannya. Terima kasih nih Pak. Bersama bersama ya.
Pak.